Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan bakso penghuni kuburan. Warung yang menyimpan teror, bagaimana ceritanya? Namun sebelum itu sempatkan tulis sholawat di kolom komentar, supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Amin. Pada suatu pagi yang cerah di sebuah desa kecil di pinggir kota, seorang pemuda bernama Arif tiba dengan harapan besar di pundaknya. Ia baru saja memutuskan untuk membuka usaha warung bakso setelah lama merantau dan bekerja di kota besar. Dengan modal seadanya, ia membeli sebuah bangunan tua yang terletak di sudut desa, tak jauh dari pemakaman umum yang sudah lama tidak terurus. Bangunan warung itu terlihat sederhana. Dindingnya yang sudah mulai pudar catnya dan atap yang sedikit bocor membuatnya tampak seperti warung lama yang sudah lama tidak dihuni. Meski demikian, Arif melihat potensi besar di tempat itu. Menurutnya, lokasi warung dekat dengan pemakaman tidak menjadi masalah. Malah, ia berpikir bahwa suasana yang tenang dan jauh dari keramaian kota bisa menarik pelanggan yang ingin menikmati bakso dengan damai. Setelah membersihkan dan merapikan bangunan tersebut, Arif mulai menata warungnya. Ia menggantungkan papan nama bertuliskan Bakso Arif dengan harapan bisa menarik perhatian para pembeli. Warung itu berukuran kecil, cukup untuk menampung sekitar 10 orang, tetapi itu sudah cukup untuk memulai usaha kecil-kecilan. Beberapa hari setelah membuka warung, ada perubahan aneh yang mulai terasa. Meski hanya berada di sudut desa, Arif merasa bangga karena warungnya mulai ramai dikunjungi. Pelanggan datang silih berganti, menikmati hidangan bakso yang dibuat dengan resep turun-temurun dari keluarganya. Tak lama kemudian, Arif mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pada malam pertama setelah warungnya buka, Arif merasa ada yang mengawasi. Ia menutup warung seperti biasa, menyapu lantai, dan memeriksa peralatan memasak. Namun, saat ia berbalik untuk pergi menuju kamar tidur, ia mendengar suara langkah kaki di luar warung, meskipun ia yakin tidak ada orang lain di sekitar. Tepat pada malam kedua, ketika Arif sedang menyiapkan bahan bakso untuk keesokan harinya, ia mendengar suara berderak keras dari arah luar. Ia mendekati jendela dan melihat bayangan samar yang melintas di depan warung. Terkejut, Arif cepat-cepat menutup jendela. Tetapi ketika ia melirik ke pintu, ia melihat ada jejak-jejak kotor yang menyerupai jejak kaki berdarah menuju ke dalam warung. Ketika pagi tiba, jejak itu sudah menghilang, tetapi perasaan takut mulai merayapi Arif. Ia merasa ada yang tidak beres dengan warung yang baru dibukanya. Setiap kali malam tiba, ia merasa ada mata yang mengawasi. Dan kadang-kadang ada suara lirih, seakan-akan ada yang berbisik di telinganya. Namun, ia berusaha mengabaikan perasaan itu, berpikir mungkin hanya imajinasinya. Pada suatu malam, Arif mendapat kunjungan dari seorang pria tua bernama Pak Harto, yang dikenal sebagai orang yang sangat mengenal sejarah desa tersebut. Pak Harto adalah seorang petani tua yang tinggal di dekat pemakaman, dan dia mengetahui hampir semua hal tentang desa itu, termasuk cerita-cerita lama yang sering dibicarakan penduduk. "Warungmu dekat pemakaman, Nak," kata Pak Harto saat mengunjungi warung untuk pertama kalinya. Tempat itu bukan tempat yang sembarangan. Ada kisah lama tentang orang yang dikuburkan di sana. Orang yang mati dengan cara yang tidak wajar. Arif hanya tersenyum kecil dan mencoba menjelaskan bahwa ia tidak percaya pada cerita-cerita lama yang sering terdengar di desa. Namun Pak Harto terus melanjutkan ceritanya. Dahulu di belakang pemakaman itu, ada seorang pria bernama Suryo. Ia adalah seorang pembunuh yang dihukum mati dan dikuburkan di sana. Namun, tubuhnya tidak dikuburkan dengan cara yang wajar. Sebelum dia mati, dia melakukan ritual gelap yang konon bisa membangkitkan rohnya, bahkan setelah kematiannya. Ada yang mengatakan dia tidak pernah benar-benar mati. Pak Harto berhenti sejenak, menatap Arif dengan tatapan serius. Dan banyak orang percaya bahwa sampai sekarang, roh Suryo masih ada di sekitar situ, mencari pembalasan, mencari korban. Tidak ada yang berani membuka usaha di dekat sana kecuali kau. Mendengar cerita itu, Arif merasa ada yang menggelitik hatinya. Namun ia tidak percaya sepenuhnya. Baginya semua itu hanya cerita mistis yang berkembang di kalangan warga desa. Dia masih merasa yakin warungnya akan sukses, meskipun dengan lokasi yang mungkin dianggap angker.
Namun malam itu, ketika ia menutup warung dan mulai bersiap untuk tidur, suara-suara aneh kembali terdengar. Suara derakan seperti kaki yang berat berjalan mengelilingi warung. Kali ini, suara itu terdengar lebih jelas dan semakin dekat. Dengan hati berdegup kencang, Arif memutuskan untuk keluar dan memeriksa. Ketika ia membuka pintu, angin dingin langsung menyambutnya. Di depan warung, di bawah cahaya bulan yang temaram, Arif melihat sosok seorang pria berdiri tegak di samping pemakaman yang sepi. Pria itu mengenakan pakaian lusuh dengan wajah yang tampak seperti tengkorakannya tersisa kulit tipis yang membalut tulang wajahnya yang hancur. Matanya yang kosong menatap Arif dengan tatapan yang mengerikan. Arif merasa tercekik, seolah napasnya terhenti. Sosok itu tiba-tiba menghilang dalam sekejap, meninggalkan Arif yang berdiri gemetar di depan warung. Sejak saat itu, Arif merasa terperangkap dalam teror yang tak terelakkan. Setiap malam, sosok pria itu datang menghantuinya, semakin mendekat setiap hari. Ketika pelanggan datang, mereka mulai merasakan keanehan. Beberapa dari mereka melaporkan melihat bayangan aneh atau mendengar suara-suara keras di dalam warung. Tak sedikit yang merasa mual dan pusing setelah makan bakso di sana. Arif sadar, warung yang ia buka ternyata bukan sekadar tempat untuk mencari uang. Ada kekuatan jahat yang menguasai tempat itu, kekuatan yang tak bisa ia hindari. Warung bakso yang seharusnya menjadi sumber rezeki kini menjadi tempat penuh teror yang tak henti-hentinya menghantuinya. Dan di balik semua itu, Arif menyadari bahwa kisah gelap tentang Suryo yang dikuburkan di dekat warungnya mungkin bukan sekadar cerita belaka. Rahasia kelam pemakaman itu perlahan mulai terungkap, dan Arif harus menghadapi kenyataan bahwa warung bakso yang ia buka ternyata bukan hanya tempat untuk menjual makanan, tetapi juga pintu gerbang menuju dunia yang tak terlihat. Setelah malam penuh ketakutan yang ia alami, Arif semakin merasa tidak nyaman dengan warung bakso yang baru saja ia buka. Meski pada siang hari warungnya tampak seperti warung biasa, dengan hiruk-pikuk pelanggan yang datang dan pergi pada malam hari, suasana di sekitar warung mulai berubah menjadi mencekam. Terlebih lagi, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi, membuat Arif mulai meragukan kenyataan yang selama ini ia percayai. Malam itu setelah menutup warung, Arif bergegas membersihkan dapur. Tangannya masih gemetar setelah pertemuan dengan sosok pria dari pemakaman yang dilihatnya semalam. Namun ia mencoba untuk tetap tenang, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah halusinasi. Dengan suara berderak dari lantai kayu yang usang, Arif berjongkok untuk merapikan beberapa peralatan masak. Namun, saat ia mengangkat sebuah mangkuk keramik dari rak, sesuatu yang aneh terjadi. Mangkuk itu terasa lebih berat dari biasanya. Arif merasa seolah ada yang menahan mangkuk itu, menariknya dengan kekuatan yang tak terlihat. Setelah beberapa detik mencoba melepaskannya, mangkuk itu akhirnya terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Dengan keras, pecah berkeping-keping. Saat Arif membungkuk untuk membereskan pecahan mangkuk, ia mendengar suara bisikan halus dari dalam dapur. Suara yang samar namun jelas terdengar seperti kata-kata yang tidak bisa dimengerti. Hatinya berdebar kencang. Dan meskipun ia tidak dapat melihat apapun, ia merasa ada kehadiran yang mengawasi dirinya dari balik kegelapan dapur yang remang-remang. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki berat semakin dekat meski Arif yakin bahwa ia sendirian di dalam warung. Dalam ketakutannya, Arif berlari keluar, mencoba menenangkan diri dengan bernafas dalam-dalam. Namun saat ia menoleh ke belakang, di jendela warung, ia melihat bayangan hitam besar yang bergerak perlahan. Jantung Arif hampir terhenti melihat sosok itu, yang semakin jelas terlihat seorang pria dengan wajah yang hancur, matanya kosong, dan tubuhnya yang tampak terbuat dari bayangan gelap. Sosok itu berdiri diam di sana, menatap Arif dengan tatapan kosong yang menakutkan. Arif berlari keluar warung. Jantungnya berdegup kencang. Ia berlari menuju jalan utama dan kembali ke rumah kontrakannya. Sepanjang perjalanan, perasaan takutnya semakin menjadi-jadi. Saat sampai di rumah, Arif mencoba untuk menenangkan diri. Ia berbaring di tempat tidur, berharap bisa tidur nyenyak dan melupakan kejadian tadi malam.
Namun, tidur itu tak pernah datang. Setelah beberapa hari berlalu, kejadian-kejadian aneh semakin intens. Pelanggan yang datang ke warung bakso mulai melaporkan hal-hal yang tidak biasa. Mereka mengeluhkan perasaan aneh, seperti ada yang mengawasi mereka saat makan, atau bahkan merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuh mereka. Ada juga yang merasa pusing dan mual setelah makan bakso, meskipun sebelumnya mereka sangat menikmati hidangan tersebut. Beberapa pelanggan mulai melaporkan melihat bayangan bergerak di sudut ruangan saat makan, atau bahkan mendengar suara berbisik yang membuat mereka merasa takut. Suatu malam, seorang pelanggan yang sudah lama datang ke warung, Pak Darto, seorang petani tua, mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Ia tampak gelisah, seakan tidak bisa menahan untuk menceritakan apa yang ia alami. Pak Darto bercerita bahwa beberapa hari yang lalu, ia melihat seorang pria yang mengenakan pakaian lusuh berdiri di dekat warung, tepat di luar pemakaman. Pak Darto merasa penasaran dan mencoba mendekat untuk berbicara dengan pria tersebut, namun saat ia melangkah lebih dekat, pria itu menghilang begitu saja. "Aku pernah mendengar cerita tentang pemakaman itu," kata Pak Darto dengan suara bergetar. "Dahulu kala, ada seorang pembunuh bernama Suryo yang dihukum mati dan dikuburkan di sana. Ada yang bilang roh Suryo tidak pernah tenang. Konon, ia menggunakan ilmu hitam agar rohnya tetap hidup dan bisa menguasai tempat-tempat di sekitar kuburan itu." Arif mendengarkan dengan seksama, meskipun hatinya sudah dipenuhi rasa cemas. Pak Darto melanjutkan ceritanya dengan suara pelan, hampir seperti berbisik. "Jangan main-main dengan tempat itu. Nah, banyak yang tidak tahu, tetapi pemakaman itu adalah tempat yang penuh dengan cerita kelam. Beberapa orang yang terlalu dekat dengan kuburan itu, entah kenapa, mulai mengalami keanehan, seperti yang kau alami sekarang." Arif merasa keringat dingin mengalir di punggungnya. Kisah-kisah ini bukan sekadar cerita rakyat. Ternyata ada sesuatu yang lebih besar yang menghubungkan warung bakso yang ia buka dengan pemakaman tua itu. Sesuatu yang bahkan lebih mengerikan dari apa yang bisa ia bayangkan. Setelah malam itu, Arif merasa semakin cemas. Ia mulai mendengar suara-suara aneh di dapur, langkah kaki berat yang semakin dekat, dan bisikan halus yang kembali terdengar. Setiap malam suara itu semakin jelas, dan Arif merasa semakin terperangkap. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang sejarah warung dan pemakaman yang berada di dekatnya. Suatu pagi, Arif mengunjungi seorang pria tua yang dikenal sebagai orang yang mengetahui banyak hal tentang sejarah desa itu, termasuk tentang pemakaman. Pria tua itu yang bernama Pak Supri menyarankan Arif untuk berhati-hati. Pemakaman itu bukan tempat sembarangan, ada kekuatan gelap di sana, dan yang terburuk adalah ada yang menunggu untuk dibangkitkan. Jika kau tidak hati-hati, mereka akan datang padamu. Dengan informasi yang ia dapatkan dari Pak Supri dan Pak Darto, Arif semakin terobsesi dengan rahasia yang tersembunyi di balik pemakaman dan warung bakso yang ia buka. Sementara itu, pelanggan mulai menghilang satu persatu, dan teror yang mengancam semakin mendekat. Suasana warung yang awalnya ramah kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan ketegangan, di mana Arif merasa seakan-akan ada yang mengintai setiap langkahnya. Suatu malam, setelah warung tutup, Arif kembali mendengar suara berderak di luar warung. Dengan hati-hati, ia membuka pintu dan melihat sebuah bayangan besar berdiri di depan warung. Ketika ia mencoba mendekat, bayangan itu bergerak mundur dan menghilang di balik pemakaman. Saat itulah Arif menyadari bahwa apa yang ia hadapi bukanlah halusinasi atau cerita fiksi, melainkan kekuatan jahat yang bersemayam di sekitar warung bakso dan pemakaman itu. Arif tahu bahwa ia harus segera mengungkap rahasia kelam di balik semua ini jika ingin selamat. Namun, semakin dalam ia menggali, semakin berbahaya jalan yang harus ia tempuh. Dengan rasa takut yang semakin menggerogoti, Arif mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi teror yang tak terhindarkan dari warung bakso yang kini menjadi tempat penuh dengan ancaman dan kutukan. Pagi itu Arif terbangun dengan perasaan cemas yang semakin mencekam. Meskipun matahari sudah tinggi, cahaya matahari tak mampu mengusir ketakutan yang menyelimuti hatinya. Sudah beberapa hari ini, kejadian-kejadian aneh di warung bakso semakin parah. Suara bisikan di tengah malam,
langkah kaki yang tak terlihat, hingga sosok-sosok menyeramkan yang tampak muncul dalam bayangannya. Semua itu terasa begitu nyata, seakan sesuatu atau seseorang mengawasi setiap gerak-geriknya. Pada pagi itu Arif bertekad untuk mencari tahu lebih dalam. Ia tahu jika ia terus mengabaikan perasaan ini, warungnya akan semakin dilanda teror yang tak bisa dipahami. Dengan niat bulat, Arif memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang sejarah pemakaman yang berada di dekat warungnya. Karena ia yakin apa yang terjadi pada dirinya ada kaitannya dengan tempat itu. Setelah sarapan cepat, Arif berjalan menuju rumah Pak Supri, lelaki tua yang dianggap sebagai penyimpan banyak cerita dan legenda desa. Pak Supri dikenal sebagai orang yang bijak, meskipun kadang ia tampak berbicara dengan cara yang misterius. Arif tahu, hanya Pak Supri yang mungkin bisa memberikan penjelasan yang masuk akal tentang apa yang tengah ia alami. Di rumah Pak Supri, suasananya tampak lebih tenang dari biasanya. Tanaman-tanaman yang menghiasi pekarangan rumah terlihat rimbun, namun tidak ada kehidupan yang tampak di luar selain burung-burung yang berkicau. Arif mengetuk pintu dan disambut oleh Pak Supri yang tampak lebih tua dari sebelumnya. "Arif, ada yang kau cari?" tanya Pak Supri dengan suara serak. "Pak Supri, saya perlu tahu lebih banyak tentang pemakaman itu. Ada yang aneh, Pak. Saya merasa seperti ada sesuatu yang mengikutiku," jawab Arif dengan suara pelan, masih mencoba menenangkan diri. Pak Supri mengangguk pelan, seakan sudah mengetahui arah percakapan ini. Ia mengajak Arif duduk di teras rumah, di mana mereka bisa berbicara dengan lebih bebas. "Pemakaman itu bukan tempat biasa, Nak," kata Pak Supri dengan suara berat. "Ada banyak cerita tentangnya. Tetapi yang paling mengerikan adalah kisah tentang seorang pria bernama Suryo, yang dikuburkan di sana bertahun-tahun yang lalu." Arif mendengarkan dengan seksama. Pak Supri melanjutkan ceritanya. Suryo adalah seorang pembunuh yang dihukum mati. Sebelum ia dihukum, ia menggunakan ilmu hitam, mencoba memanfaatkan kekuatan gelap untuk membuat rohnya tetap hidup. Ia percaya bahwa jika tubuhnya dibakar dan dikuburkan dengan cara yang tidak benar, ia bisa tetap menguasai dunia ini, bahkan setelah kematian. Pak Supri berhenti sejenak, menatap Arif dengan tatapan serius. Suryo dikuburkan di pemakaman itu. Namun tak lama setelah itu, orang-orang mulai melaporkan kejadian-kejadian aneh di sekitar tempat itu. Bayangan-bayangan bergerak, suara-suara bisikan, bahkan orang-orang yang mencoba mendekat tiba-tiba menjadi gila atau mati dengan cara yang mengerikan. Arif merasa bulu kuduknya meremang. Pak Supri melanjutkan, "Ada yang percaya roh Suryo masih berkelana di sekitar pemakaman itu, mencari cara untuk membangkitkan dirinya kembali. Dan siapapun yang terlalu dekat dengan tempat itu termasuk warung muakan terkena kutukan." Arif terdiam, perasaan ngeri menyelimuti dirinya. Semua kejadian yang dialaminya, suara berbisik, bayangan yang mengintai, hingga sosok yang ia lihat di depan warung seolah mulai menunjukkan bahwa semuanya terkait dengan cerita Suryo. Arif merasa terjebak, dan warung yang dulunya menjadi harapan kini berubah menjadi tempat penuh teror. Namun, meskipun ketakutan merayapi dirinya, Arif tidak bisa mundur begitu saja. Ia harus mengetahui lebih banyak tentang Suryo dan apa yang harus dilakukan untuk menghentikan kutukan yang tampaknya sudah menguasai warung bakso miliknya. Dengan penuh tekad, Arif memutuskan untuk melakukan perjalanan ke pemakaman. Ia merasa hanya dengan mengunjungi tempat itu langsung, ia bisa memahami lebih banyak tentang kutukan yang menimpa dirinya. Sore itu, setelah berbicara dengan Pak Supri, Arif berjalan kaki menuju pemakaman yang terletak tak jauh dari warung. Matahari yang mulai terbenam memberikan suasana yang semakin gelap, menciptakan bayangan panjang yang bergerak di sepanjang jalan setapak menuju pemakaman. Sesampainya di pemakaman, Arif merasakan hawa yang sangat berbeda. Suasana yang seharusnya sunyi dan damai malah terasa tegang, penuh dengan ketidaknyamanan. Ia berjalan perlahan menuju area belakang pemakaman, tempat Suryo dikuburkan, sesuai dengan apa yang diceritakan Pak Supri. Di sana, di antara nisan-nisan yang sudah mulai rusak dan tertutup rumput,
Arif menemukan sebuah makam yang tampaknya lebih besar dari yang lainnya. Makam itu tampak seperti baru, meskipun sudah puluhan tahun berlalu sejak Suryo dikuburkan. Di sekitar makam itu ada tanda-tanda yang tak bisa ia jelaskan, lukisan-lukisan aneh yang terlihat seakan-akan tergores dengan tangan manusia, serta bau busuk yang tercium, meskipun tidak ada tubuh yang bisa dijadikan sumber bau itu. Tanpa terasa, Arif mulai merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Sesuatu yang membuat dadanya sesak dan langkahnya terasa semakin berat. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki berat yang mengalun pelan di sekitar pemakaman. Arif menoleh, dan di antara nisan-nisan itu ia melihat bayangan besar yang bergerak. Sosok yang tampak mengenakan pakaian lusuh dan wajah yang hancur, seperti yang ia lihat beberapa malam lalu. Sosok itu muncul dari kegelapan, berjalan mendekat, dan matanya yang kosong menatap Arif dengan tatapan yang penuh amarah. Arif merasa tubuhnya seperti dibekukan, tak bisa bergerak. Sosok itu berhenti tepat di depannya. Dan meskipun tidak berbicara, Arif bisa merasakan kehadirannya yang begitu nyata, begitu mengerikan. Tiba-tiba suara bisikan halus terdengar di telinganya. "Kau akan menjadi milikku," bisik suara itu. "Kau telah membuka jalan yang tak bisa ditutup, Arif." Dengan sekuat tenaga, Arif berlari meninggalkan pemakaman, terengah-engah dan hampir tidak bisa bernapas. Selama berlari, suara langkah kaki itu terus mengikuti, semakin mendekat, semakin keras. Arif tidak berani menoleh, namun ia tahu bahwa sosok itu mengejarnya. Hanya ketika ia berhasil kembali ke warung bakso, sosok itu menghilang. Sesampainya di warung, Arif merasakan tubuhnya lemas. Namun, perasaan takutnya tidak kunjung hilang. Ia tahu, kutukan yang mengikat pemakaman dan warung bakso miliknya belum selesai. Bahkan bisa jadi ini baru permulaan dari teror yang lebih besar. Arif merasa terjebak dalam jaring takdir yang tak bisa ia hindari. Satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini adalah dengan menggali lebih dalam, mencari tahu bagaimana cara mengusir roh jahat itu, dan mencari jalan keluar dari kutukan yang kini menguasai hidupnya. Setelah kejadian mengerikan di pemakaman, Arif merasa semakin terperangkap. Kegelapan yang mulai menyelimuti warung bakso dan kehidupannya semakin nyata dan tak bisa dihindari. Seakan-akan, setiap langkah yang diambilnya semakin mendekatkannya pada sesuatu yang lebih jahat, lebih mengerikan. Teror yang ia alami kini bukan lagi sekadar bayangan atau suara samar, tetapi entitas yang nyata dan kuat. Warung yang dulunya menjadi tempat usaha biasa kini berubah menjadi medan pertarungan antara kehidupan dan kematian, antara dunia manusia dan dunia roh. Malam itu Arif merasa tidak bisa tidur. Suara-suara aneh yang sering terdengar di sekitar warung kembali menghantuinya. Seiring berjalannya waktu, ia semakin merasa ada yang mengintai di balik dinding warung. Langkah kaki berat, bisikan-bisikan tak jelas yang selalu datang dari arah dapur, bahkan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Semua itu semakin mencekam, dan Arif tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Pagi-pagi sekali, Arif bergegas menuju rumah Pak Supri untuk mencari jalan keluar. Setelah berbicara panjang lebar, Pak Supri akhirnya memberitahu Arif sesuatu yang lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Untuk mengusir roh itu, kau harus kembali ke pemakaman. Tapi kali ini, kau harus melakukan ritual tertentu. Ritual ini sangat berbahaya, karena kau harus menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang bisa kau bayangkan. Jika kau gagal, bukan hanya warungmu yang akan terkutuk, tetapi dirimu dan semua orang yang ada di sekitarmu. Arif merasa ketakutan. Tetapi ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri teror yang selama ini menghantuinya. Dengan tekad yang semakin bulat, ia menyiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi malam yang penuh dengan ancaman. Menjelang malam, Arif pergi ke pemakaman sekali lagi. Kali ini dengan perasaan yang berbeda. Tidak ada jalan mundur. Ia membawa beberapa benda yang disarankan oleh Pak Supri untuk ritual tersebut. Sejumput garam, sebatang dupa, dan sepotong kain putih yang harus digunakan untuk menutupi makam Suryo.
Pak Supri mengatakan bahwa ritual ini harus dilakukan saat malam bulan purnama saat kekuatan roh jahat berada pada puncaknya. Sesampainya di pemakaman, Arif merasa hawa yang sangat berat menyelimuti sekitarnya. Udara terasa semakin dingin dan sesak, dan meskipun bulan purnama bersinar terang di langit, pemakaman itu tampak begitu gelap, seperti dikelilingi oleh kegelapan yang tak terjangkau cahaya. Langkah kaki Arif terasa semakin berat saat ia mendekati makam Suryo. Di sekeliling makam itu tak ada suara kecuali deru angin yang menggerakkan pohon-pohon tua. Namun, Arif bisa merasakan bahwa ada yang tidak beres. Saat ia mulai meletakkan garam di sekitar makam dan menyalakan dupa, tiba-tiba suara bisikan kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan jelas. "Apa yang kau lakukan di sini, Arif?" Suara itu bergema, penuh dengan ancaman dan kebencian. Arif merinding, tetapi ia melanjutkan ritual itu dengan keyakinan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengusir roh Suryo dan menghentikan kutukan yang menghantui hidupnya. Tiba-tiba, tanah di sekitar makam bergetar, dan dari dalam tanah muncul tangan-tangan besar yang berwarna hitam, kaku, dan berlumuran darah. Arif terjatuh mundur karena terkejut, tetapi ia tetap berusaha tenang. Di atas makam muncul sosok besar yang menakutkan Suryo, pria dengan wajah hancur dan tubuh terbalut bayangan gelap. Matanya kosong, tidak ada kehidupan di sana, hanya kekosongan dan kebencian. "Saatnya kau membayar, Arif," ujar sosok itu dengan suara berat dan mengerikan, yang membuat seluruh tubuh Arif terasa kaku. Arif merasa sangat takut, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Ia mengingat kata-kata Pak Supri. Jika ia ingin berhasil, ia harus menghadapi Suryo, bukan melarikan diri darinya. Dengan sisa-sisa keberanian yang ada, Arif mengangkat kain putih dan menutup makam Suryo. Dalam sekejap, suasana menjadi semakin tegang. Sosok Suryo mengeluarkan suara gemuruh yang mengerikan, seolah mencoba menghancurkan dunia ini. Langit menjadi gelap. Angin kencang bertiup begitu keras, dan tanah mulai bergerak, membentuk pusaran yang mengancam untuk menelan Arif. Namun, Arif tak menyerah. Ia mengambil sebatang dupa dan melemparkannya ke dalam pusaran gelap itu. "Dengan kekuatan yang ada pada diriku, aku menghancurkan kutukan ini," teriaknya dengan lantang. Sekejap, angin berhenti. Semua menjadi sunyi, sosok Suryo menghilang, dan tanah kembali tenang. Namun Arif tahu bahwa pertempuran belum selesai. Meskipun kutukan itu tampak terhenti untuk sementara, Arif merasa ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang lebih besar, lebih jahat, mungkin masih ada di luar sana. Sambil menghela napas panjang, Arif berdiri dan menatap pemakaman yang kini tampak lebih tenang dari sebelumnya. Namun ia tahu bahwa ia tidak bisa merayakan kemenangan ini terlalu cepat. Kegelapan masih mengintai, dan ia harus lebih berhati-hati dari sebelumnya. Saat ia kembali ke warung bakso, Arif merasa ada perubahan yang aneh. Meskipun teror dari sosok Suryo tampaknya sudah berakhir, ia merasakan sesuatu yang berbeda di sekitar warungnya. Suasana yang sebelumnya penuh ketegangan kini terasa lebih tenang. Namun tetap ada rasa cemas yang mengganggu. Seolah-olah ada ancaman lain yang mengintai. Sesuatu yang lebih besar dari Suryo, yang belum sepenuhnya terungkap. Arif tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Mungkin pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Arif merasa matanya terkatup karena lelah. Setelah melewati ritual malam yang menegangkan, hatinya masih diliputi perasaan cemas. Kutukan yang menguasai warung bakso miliknya belum benar-benar terhenti, meskipun sosok Suryo yang menakutkan sudah menghilang. Setiap sudut warung, setiap inci tanah yang ia pijak, terasa begitu berat. Suara-suara aneh yang sering terdengar kembali mengusiknya. Dan meskipun keadaan tampak normal, ada yang tidak beres. Keadaan ini makin memburuk setelah malam itu. Meskipun bayangan Suryo telah hilang, ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang mulai muncul. Ketika Arif menutup warung malam itu, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya.
Di ruang makan yang sepi, lampu bergoyang pelan. Suara derit lantai yang tercipta oleh langkah kaki yang tidak terlihat semakin mengganggu ketenangannya. Namun, yang paling mencurigakan adalah bau busuk yang mulai tercium setiap kali ia mengunci pintu. Hari-hari berlalu, dan ketakutan itu tetap ada. Setiap pelanggan yang datang tampak tak terganggu oleh suasana yang mencekam. Namun Arif bisa merasakan ada sesuatu yang terus mengintainya. Tiba-tiba, di suatu malam yang tenang, Arif menerima sebuah kunjungan tak terduga dari seorang lelaki muda yang mengenakan pakaian serba hitam. Lelaki itu datang dengan langkah tegap, namun wajahnya tampak serius dan tegang. "Ada yang ingin saya bicarakan denganmu," kata lelaki itu dengan suara rendah. Arif menatapnya penuh curiga, tetapi ia tahu bahwa ia tak bisa menolak. "Silakan masuk," jawab Arif, mempersilakan lelaki itu duduk di kursi depan warung. Lelaki itu memperkenalkan dirinya sebagai Fadil, seorang dukun yang dikenal di desa seberang. "Saya tahu apa yang sedang terjadi di sini," kata Fadil dengan suara lembut, namun terkesan penuh pengetahuan. "Ada lebih dari sekadar kutukan yang mengikat tempat ini." Arif hanya bisa terdiam, mencoba mencerna kata-kata lelaki itu. Fadil melanjutkan, "Ini bukan hanya soal Suryo. Kutukan yang lebih besar telah menguasai warung ini. Warungmu berada di atas tempat yang terlarang, dan sekarang kamu terjebak dalam lingkaran tak kasat mata yang mengikat tempat ini dengan dunia lain." Arif mendengarkan dengan seksama, meskipun hatinya berdebar kencang. Fadil menjelaskan bahwa warung bakso Arif dibangun di atas tanah, yang dulunya merupakan tanah suci yang dijaga oleh para penjaga roh. Tanah itu telah dipilih oleh seseorang yang menginginkan kekuatan gelap, dan saat Arif membuka warung di tempat itu, ia tanpa sadar telah menggali kembali kekuatan yang tertidur lama. "Kekuatan ini tidak akan membiarkanmu begitu saja," lanjut Fadil. "Dan kutukan yang kamu alami kini bukan sekadar gangguan, tetapi ancaman nyata yang akan semakin kuat, terutama ketika bulan purnama datang." Arif merasa jantungnya hampir terhenti mendengar kata-kata itu. Apa yang harus ia lakukan untuk mengatasi ini? Fadil tidak memberinya waktu untuk bertanya lebih lanjut. Ia segera meminta Arif untuk mengikuti ritual lain yang lebih kuat, ritual yang memerlukan kekuatan dari dalam diri Arif sendiri, serta benda-benda tertentu yang harus didapatkan dengan cara yang sangat berbahaya. Ritual ini, menurut Fadil, adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri kekuatan gelap yang menguasai warung dan mengusirnya selamanya. Hari berikutnya, dengan perasaan yang semakin tak menentu, Arif mempersiapkan diri. Ia mengumpulkan semua bahan yang diperlukan untuk ritual tersebut, yang mencakup benda-benda langka dan berbahaya. Namun, saat malam semakin larut, Arif merasa terhanyut dalam rasa takut yang semakin kuat. Ada sesuatu yang mendalam dan gelap yang telah membungkus dirinya. Malam itu, dengan bulan purnama yang menggantung tinggi di langit, Arif memulai ritual terakhirnya. Kali ini, ia tidak sendirian. Fadil, dengan tatapan yang penuh keseriusan, memimpin ritual tersebut. Mereka berdiri di tengah warung yang sepi, di bawah cahaya rembulan yang tampak lebih terang dari biasanya. Arif merasa suasana semakin berat, seperti ada ribuan mata yang mengawasi dari kegelapan. Saat Fadil mulai mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa yang asing, ruangan itu mulai terasa panas. Lampu-lampu berkedip, dan udara menjadi semakin kental dengan energi yang tak terlihat. Arif dapat merasakan sebuah kekuatan yang luar biasa mengalir di sekelilingnya, membuat tubuhnya terasa seperti dibekukan dalam es dan terbakar dalam waktu yang bersamaan. Hawa mencekam itu datang dari dalam dirinya, seakan-akan sesuatu dari kegelapan berusaha keluar. Tiba-tiba, suara tawa mengerikan menggema di dalam warung, memenuhi setiap sudut ruang. Sosok-sosok bayangan yang tampak samar mulai muncul dari kegelapan, memadati ruangan. Arif bisa melihat mereka, wajah-wajah hancur, tubuh-tubuh rusak. Semuanya bergerak dengan cepat dan menyeramkan. "Berhenti, Arif! Berhenti!" Suara-suara itu berteriak bersamaan. Tidak ada jalan keluar dari sini. Semua sudah terlambat. Namun, Fadil tetap melanjutkan mantra-mantranya, menatap sosok-sosok itu dengan tatapan yang penuh kekuatan. "Kekuatan gelap ini harus dihancurkan. Kami tidak takut padamu," serunya.
Tiba-tiba semua kekuatan itu berpusat pada tubuh Arif. Rasanya seperti ia tenggelam dalam kegelapan yang sangat dalam. Arif hampir kehilangan kendali atas dirinya, namun dengan segenap kekuatan yang ada, ia berteriak, "Aku tidak akan menyerah." Dengan satu teriakan terakhir yang menggelegar, Arif merasakan semua bayangan dan kekuatan gelap itu hancur berantakan. Ledakan cahaya putih yang sangat terang mengisi seluruh warung. Sosok-sosok itu menghilang begitu saja, dan suasana yang mencekam itu akhirnya lenyap. Setelah kejadian itu, Arif merasakan tubuhnya lemas. Namun ia tahu, meskipun dunia gelap itu telah pergi, warung baksonya dan hidupnya belum sepenuhnya aman. Perjuangan melawan kegelapan mungkin belum berakhir. Ketika Fadil akhirnya pergi, meninggalkan warung yang tampak sunyi dan tenang, Arif hanya bisa berharap bahwa teror yang menghantui warung bakso itu akan berakhir. Namun, ia juga tahu bahwa suatu saat kegelapan akan kembali, dan ia harus siap menghadapi apapun yang datang. Untuk sekarang, ia hanya bisa melanjutkan hidupnya. Namun, dalam hatinya, Arif tahu satu hal pasti, teror ini akan selalu meninggalkan bekas di hatinya. Semoga kisah ini dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.